Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya adalah guru di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan tema berpakaian di dalam Islam, yaitu Ma'ul Akidah Akhlak kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, insya Allah pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Sebelum pelajaran saya mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa siswa yang masuk dan siswa yang tidak masuk. Saya absen dulu. Aprilia ada? Hadir. Ade? Hadir. Aditya? Sakit ya? Ada ya? Ada. Aniaya? Ainaya? Oke. Alia? Ada. Alia? Hadir. Hadir ya. Aradelia? Attaun? Bilqis? Ciwita sakit. Dela Hadir. sakit ya. Dimas Putra. Fahri hilang. Farhan Febrion Hiban Alhamdulillah sudah saya absen semuanya. Ada yang beberapa anak yang sakit dan juga ada beberapa semuanya sudah ada yang hadir juga. Jadi sedikit sekali yang tidak hadir pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya mulai, saya perlu memberikan suatu motivasi dulu kepada kalian semuanya bahwa sebenarnya yang namanya belajar itu tetap harus dijalankan ya dalam kondisi apapun. Selama kita masih bisa untuk belajar, maka usahakan terus untuk belajar. Jadi jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Nah, walaupun dalam keadaan sakit, ya, contoh misalkan tadi malam kalian sedang aktivitas mana-mana gitu kan, akhirnya kemudian tidurnya kemalaman dan sebagainya, tetap harus pada pagi hari ini wajib belajar. Nah, ada juga yang mungkin pada pagi hari ini yang sabunnya sedikit, tetap harus senyum, ya kan? Tetap senyum dan tetap bahagia, karena yang namanya rezeki itu siapa tahu nanti datang dari orang-orang yang tak terduga. Oke ya. Jadi untuk pagi hari ini, mari kita untuk semangat untuk belajar. Nah, lalu kemudian setelah itu saya akan, sebelum mulai pelajaran, saya akan membacakan dulu ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Akan saya bacakan dulu. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu melalui penjelasan guru, peserta didik dapat mengikuti ketentuan berpakaian dalam Islam. Yang kedua,
dapat menampilkan ketentuan berpakaian di dalam Islam. Yang ketiga, diskusi dapat mengimani ketentuan berpakaian di dalam Islam. Yang keempat, mengelola ketentuan berpakaian di dalam Islam. Yang kelima, melalui tayangan video nanti dapat mengelola ketentuan berpakaian di dalam Islam. Yang keenam, meyakini ketentuan berpakaian di dalam Islam dengan baik. Yang ketujuh, melalui penjelasan guru dan diskusi, peserta didik dapat mengkualifikasi ketentuan berpakaian dalam Islam dengan baik. Melalui penjelasan guru dan diskusi, peserta didik dapat membiasakan dengan ketentuan berpakaian di dalam Islam dengan baik. Dan seterusnya nanti kurang lebih ada sekitar 14 ya yang akan kita pelajari nanti. Nah, lalu kemudian cakupan dari ketentuan atau berpakaian dalam Islam ini akan saya sampaikan. Nah, tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu, menurut kalian apa sih ketentuan berpakaian dalam Islam itu? Harus yang bagaimana menurut kalian? Pakaian itu harus menutup aurat. Benar sekali, apalagi yang keras yuk. Oke, pakaian yang layak dan bersih. Nah, ternyata sudah sedikit kalian mengetahui tentang cakupan materi yang akan saya sampaikan nanti. Setidaknya punya sedikit gambaran ya, bagaimana sih berpakaian di dalam Islam tersebut. Nah, lalu kemudian saya nanti akan menyampaikan tentang cakupan materi pada pagi hari ini ya. Cakupannya adalah tentang ketentuan berpakaian di dalam Islam. Saya nanti akan menjelaskan bagaimana sih gambaran tentang berpakaian atau ketentuan pakaian dalam Islam itu. Dan nanti akan saya sampaikan yang pertama tadi itu ada yang kalian sebutkan itu adalah harus suci, harus bersih dari najis, menutup aurat dan sebagainya. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nah, untuk itu maka saya sekarang akan meng-share pretest yang berkaitan dengan ketentuan di dalam Islam. Oke, silakan kalian sekarang untuk membuka HP kalian. Oke, saya share tadi, sudah saya share melalui tadi itu AD. Ya, melalui AD. Silakan kalian bisa buka di link grup, di WA grup kalian, silakan dibuka. Sudah, Pak. Nanti jangan lupa dikasih nama aslinya ya, nama. Nanti kemudian kalian bisa mengerjakan. Sudah selesai untuk pretestnya. Nah, maka sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran ya, intinya ya. Nah, kita saat ini akan mempelajari tentang bagaimana sih ketentuan berpakaian dalam Islam. Nah, maka sekarang ini kita melihat video yang berkaitan dengan materi tersebut ya. Saya akan putar dulu videonya yang berkaitan dengan ketentuan berpakaian dalam Islam. Ketentuan itu wajib dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah SWT. Mari kita pelajari bagaimana ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menutup aurat. Bagaimana cara menutup aurat
berjilbab hingga menutupi dada bagi perempuan. 3. Tidak menggunakan bahan yang transparan. Selanjutnya, layak bermusik. Seorang muslim dapat selalu bersyukur di hadapan Allah dengan cara berpenampilan yang layak dan terhormat. Pakaian layak dan terhormat tidak mewah dan terkenal. Lebih penting, pakaian itu menunjukkan keindahan yang nyaman dipandang meskipun sederhana. 3. Suci dari najis. Pakaian yang kita kenakan hendaklah senantiasa terjaga kesuciannya. 4. Tidak untuk disombongkan. Seorang muslim dilarang sombong, takabur, termasuk dalam berpakaian. 5. Tidak tasyabuh. Kita tidak diperbolehkan tasyabuh dalam berpakaian. Tasyabuh dalam berpakaian adalah seorang laki-laki yang pakaiannya menyerupai wanita dan sebaliknya. Yang terakhir, tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan atau melampaui batas adalah sikap yang dilarang oleh ajaran Islam, termasuk dalam berpakaian, yang dalam Islam dikenal dengan istilah tabarruj. Penugasan, silakan deskripsikan gambar di bawah ini. Sudah sesuaikah dengan ketentuan berpakaian di dalam Islam? Jelaskan alasannya. Ya, oke. Kalian sudah mengamati video tadi ya yang berkaitan dengan ketentuan berpakaian dalam Islam. Nah, sekarang saya akan bagi kartu ini kepada kalian semuanya. Nanti saya minta untuk kalian semuanya membagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi nanti begini, bentar, skemanya adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Begitu ya. Kalau sebetulnya di sini nanti ya. Oke, saya bagi dulu kartunya. Ya, kartu sudah saya bagi. Silahkan sekarang sebelah sana tolong diisi dong, kelompok sana diisi dulu. Iya, sana tolong diisi. Jadi sini ada, saya diisi dulu guys, sebelah sana diisi. Nanti biar jadi 4. Ya, sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, sekarang tolong saling berhadapan-hadapan ya. Kelompok itu berhadapan dulu. Terus semuanya berhadapan dulu semuanya. Berhadapan dulu. Semuanya wajib berhadapan ya. Semuanya wajib berhadapan. Yuk. Kita lagi menjadi Nah, sekarang tolong kalian mengerjakan tugas yang berkaitan dengan materi ya. Dengan materi nanti skemanya adalah ketentuan berpakaian dalam Islam. Nah, sekarang kalian bisa mencari bahan-bahan tersebut di materinya ya.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil belajar kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi. Untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pakaian dalam Islam. Yang pertama, menutup aurat. Artinya tidak boleh ditambahkan kecuali terhadap orang yang diperbolehkan. Lebar dan tidak ketat, berjilbab menutupi dada bagi perempuan. Bahan pakaian tidak transparan. Kedua, tidak boleh berlebihan. Artinya sikap yang dilarang oleh agama Islam termasuk dalam berpakaian yang dalam Islam dikenal dengan istilah tabarruj. Yang ketiga, tidak untuk kesombongan. Seorang muslim dilarang sombong atau takabur termasuk dalam berpakaian. Tidak halal bagi seorang muslim mengenakan pakaian dengan tujuan untuk menyembunyikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 ada presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ketentuan berpakaian dalam Islam. Suci dari najis. Pakaian yang kita kenakan hendaklah senantiasa terjaga kesuciannya. Pakaian suci mencerminkan kesucian pemakaiannya, baik suci secara lahir maupun batin. Tidak tasyabuh. Tasyabuh dalam berpakaian adalah seorang laki-laki yang berpakaiannya merupakan wanita dan seorang wanita yang berpakaiannya menyerupai laki-laki. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai semuanya dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, alhamdulillah ya semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, tentunya nanti dalam berpakaian dalam Islam itu tentunya harus diterapkan ya, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya seperti itu. Nah, nanti kemudian setelah ini saya bagi lagi untuk post-testnya yang berkaitan dengan berpakaian di dalam Islam. Oke ya, nanti saya share lagi link untuk kalian mengerjakan tugas-tugas tersebut.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada kali ini berjalan dengan sangat luar biasa ya. Dari presentasi kalian semuanya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, semuanya juga sudah berjalan dengan sangat bagus sekali. Nah, untuk kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 semuanya sudah berpikir, bekerja kelompok dengan sangat luar biasa. Tentunya dengan beberapa referensi yang kalian cari di internet juga, di buku juga. Nah, itu menjadi sebuah acuan ya, sebagai sebuah acuan untuk membahas materi ketentuan dan hikmah berpakaian di dalam Islam. Nah, untuk berikutnya adalah kalian harus sering-sering mencari, mereferensi materi-materi dari internet, dari media, sumber-sumber belajar manapun yang itu berkaitan dengan berpakaian di dalam Islam. Selanjutnya, untuk materi yang tadi kalian bahas tadi, saya akan menyampaikan sedikit saja, merefleksi sebentar ya tentang materi berpakaian di dalam Islam. Yang pertama, bahwa ketentuan dalam Islam itu harus pakaian itu menutup aurat. Jadi setiap laki-laki dan perempuan itu berpakaian harus menutup aurat. Laki-laki auratnya terletak pada pusar hingga lutut. Nah, sedangkan perempuan auratnya terletak pada seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu yang kedua, pakaian itu hendaknya layak dan bersih. Jadi pakaian-pakaian yang kalian gunakan itu haruslah pakaian yang layak dan bersih. Lalu yang ketiga, selain layak dan bersih, tentunya pakaian tersebut itu haruslah suci dari kotoran, suci dari najis. Jadi pakaian-pakaian itu yang kalian gunakan itu seharusnya, sebaiknya itu pakaian yang betul-betul bersih dan suci. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang bisa tumbuh atau timbul dari tubuh kita, atau bahkan nanti ketika kita ibadah bisa melaksanakan ibadah karena tubuh kita atau pakaian kita itu suci. Tapi kalau baju kita itu kotor, tidak suci, maka tidak bisa untuk beribadah kepada Allah. Nah, lalu kemudian pakaian yang kita kenakan itu hendaklah pakaian-pakaian yang sewajarnya. Artinya apa? Pakaian yang kita kenakan itu pakaian yang tidak boleh digunakan untuk sebuah kesombongan, tidak boleh. Harus betul-betul pakaian itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk menutup aurat sehingga pakaian yang kita kenakan itu betul-betul menjaga kehormatan kita. Lalu kemudian untuk pakaian berikutnya adalah tidak tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Tasyabuh itu adalah di mana pakaian itu harus sesuai dengan jenis kelaminnya. Laki-laki yang mengenakan baju laki-laki, perempuan juga mengenakan baju yang perempuan. Saya ingatkan ya bahwa baju laki-laki harus sesuai dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki, sedangkan baju perempuan harus sesuai dengan jenis kelaminnya, yaitu perempuan. Jadi tidak boleh bertukar pakaian. Ya, laki-laki mengenakan baju perempuan, perempuan pun juga sebaliknya menggunakan baju laki-laki, itu tidak diperkenankan. Nah, lalu kemudian pakaian yang kita kenakan ini hendaklah jangan berlebih-lebihan. Jadi pakaian yang kita kenakan itu alangkah baiknya itu jika apa adanya saja. Jangan terlalu yang mahal-mahal banget sampai jutaan dan seterusnya, tidak perlu. Yang penting adalah apa? Bagian baju tersebut adalah pakaian yang layak, bersih, suci, ya. Dan tentunya tidak perlu mahal-mahal, semampu kita saja, layak. Kemudian kita berkemana saja juga sudah pas, sopan, nah, seperti itu sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk materi selanjutnya ya, setelah kalian sudah mengerjakan proses tadi itu,
maka kalian untuk materi selanjutnya yaitu adalah kita akan melakukan ulangan ya. Karena ulangan nanti karena materi kita sudah habis ya, maka besok kita sebagai bahan evaluasi kita besok pertemuan berikutnya akan mengadakan ulangan. Nah, ulangan tentunya berkaitan dengan materi berpakaian di dalam Islam. Terima kasih anak-anak semuanya yang telah belajar pada pagi hari ini. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.